Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton video ini selalu sehat walafiat hendaknya. Video kali ini aku mau bercerita mengenai pengalaman pribadi yang pernah aku alami dari kecil. Namun sebelum menyaksikan video ini, tolong dibantu lagi subscribe-nya ya guys, supaya aku bisa mengembangkan channel ini dan mengupload video-video berikutnya. Kali ini aku akan bercerita mengenai pengalaman pribadi aku yang pernah aku alami. Semoga kalian yang menonton video ini bisa mengambil hikmah manfaat dari apa yang aku ceritakan ini ya guys. Oke guys, sebelumnya aku akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nama aku Aldi Gustian, biasanya aku dipanggil Aldi. Aku lahir 1 Agustus 1989. Sekarang aku udah berumur 31 tahun. Aku dilahirkan dari sepasang orang tua yang bekerja sebagai seorang petani di suatu kampung, di suatu desa di Sumatera Barat. Aku mempunyai 5 orang saudara, 3 perempuan dan 3 orang laki-laki. Jadi 3 pasang ya guys. Anak pertama laki-laki, anak kedua perempuan, anak ketiga laki-laki, anak keempat aku sendiri, dan anak kelima dan keenam perempuan. Bapakku meninggal ketika aku umur 13 tahun. Waktu itu aku masih duduk di kelas 1 MTS dan adik-adikku masih kecil semuanya. Sejak bapak aku meninggal, segala bentuk cobaan, rintangan, perjuangan mulai kami rasakan sekeluarga. Karena selama bapak hidup, kami alhamdulillah serba kecukupan dan semuanya ditanggung atau diperjuangkan oleh bapak sebagai kepala keluarga. Namun setelah bapak meninggal, yang menggantikan bapak adalah kakak laki-laki aku yang pertama ini. Dia yang melanjutkan perjuangan kami, perjuangan bapakku. Dia yang melanjutkan perjuangan menjadi tulang punggung, yang menyekolahkan aku sampai aku tamat SMA, dan kakak perempuan aku sampai dia tamat SMK. Setelah aku tamat SMA, waktu itu tahun 2007, umurku 18 tahun. Aku ditanya sama ibuku, gimana kalau kamu tamat, kamu mau kuliah atau gimana? Dan aku menjawab, aku tidak mau kuliah, karena aku tahu waktu itu kami lagi susah sekeluarga, tidak mungkin aku untuk kuliah. Namun walaupun aku punya mimpi, punya cita-cita waktu itu, walau waktu itu aku juga mempunyai cita-cita, juga mempunyai mimpi yang pengen aku kejar, yang pengen aku wujudkan. Tapi karena aku tahu keadaan perekonomian keluarga aku sudah mulai susah, kehidupan sudah mulai susah, jadi aku berniat waktu itu, berpikir waktu itu, biarlah aku yang tak kuliah, asalkan kedua orang adikku yang kuliah dan aku yang akan menguliahkannya. Jadi setelah aku tamat SMA, aku langsung pergi merantau ke Papua Barat, tepatnya di Manokwari. Karena waktu itu kakakku yang perempuan, kakakku yang nomor 2, dia pergi ikut suaminya ke sana merantau. Jadi aku ikut ke sana untuk mencari kerja. Waktu itu pada tahun 2008. Setelah aku nyampe di Papua, jadi aku pergi cari kerja dan alhamdulillah aku dapat kerja sebagai penjaga konter atau penjaga penjual pulsa selama 1 tahun. Jadi selama 1 tahun aku kumpulkan gaji aku, terkumpullah duit selama 1 tahun itu sebanyak 7 juta. Waktu itu 7 juta itu sudah lumayan besar ya guys, karena waktu itu masih tahun 2008-an. Setelah aku dapat modal, aku berniat untuk mandiri, pengen buka usaha sendiri. Aku cari-carilah tempat usaha di pasar tradisional di Papua tersebut, dan alhamdulillah aku mendapatkan tempat usaha
dan lumayan bagus posisinya, sehingga usaha yang aku buka waktu itu lumayan, alhamdulillah lumayan berkembang dan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Jadi sejak tahun 2009, karena kakakku yang laki-laki yang pertama yang menyekolahkan aku dan kakakku sampai tamat udah mulai dewasa, udah cukup dewasa, jadi berniat untuk menikah. Jadi dia menikah pada tahun tersebut, dan tidak mungkin lagi kalau orang sudah menikah mau membiayai adik-adiknya lagi, karena yang dia pikirkan adalah keluarga dia sendiri lagi, karena bebannya sudah ada. Jadi tidak mungkin juga kami sebagai adik-adiknya untuk membebankan dia lagi, untuk menyusahkan dia lagi. Jadi tulang punggung itu aku yang meneruskannya lagi, karena akulah yang diharapkan lagi sama ibuku, karena kakak perempuanku tidak akan mungkin, karena dia cuma ikut suaminya dan hidupannya juga waktu itu masih pas-pasan. Setelah itu aku, jadi waktu 2009 adikku di bawah aku tamat SMK, dia langsung masuk kuliah di suatu universitas di Kota Padang. Dia sampai dia tamat universitas 2013, alhamdulillah dengan lancar aku menguliahkannya. Dan adikku yang paling bungsu juga begitu, tamat SMA langsung masuk kuliah di suatu universitas di Bukit Tinggi dengan jurusan asisten apoteker. Dan semuanya lancar, aku sekolahkan, aku biayai, dan alhamdulillah Allah kalau kita ada niat, insya Allah Allah akan memberikan jalan walau apapun itu. Jadi bagi kawan-kawan yang menonton video ini, jangan takut untuk bermimpi, karena semuanya itu diawali dengan mimpi. Kalau kita sudah mempunyai impian, kalau kita sudah mempunyai target dalam hidup kita, pasti kita akan berusaha untuk mewujudkannya. Dan bagi kawan-kawan semua yang menonton video ini, jikalau Anda mempunyai masalah, dan buat teman-teman semua, jika teman-teman ada masalah atau mempunyai cobaan yang berat, jangan pernah menyerah, tetap semangat. Sebelum dicoba jangan pernah menyerah, karena kita hanya berencana, kita hanya menjalankan, tetap Tuhan yang menentukan. Thank you karena sudah menonton video ini. Semoga video ini ada manfaatnya bagi kita semua yang menonton, dan jangan lupa subscribe-nya lagi ya guys, supaya aku bisa mengembangkan channel ini lagi. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga amal ibadahnya diberi balasan sama Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.